Baik, teman-teman, selamat pagi. Selamat datang kembali pada mata kuliah Introduction to Literature ya sebenarnya ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang drama sih, seperti itu teman-teman. Kemarin kan kita udah ngebahas elemen drama ya, pengertian dari drama itu apa, kemudian elemen-elemen di drama, dalam drama apa. Nah, sekarang kita masuk ke chapter yang terakhir ya, yaitu The History of Drama atau sejarah drama ya. Jadi kita ceritanya cuman ngobrol sejarah aja ya teman-teman. Di sini biar teman-teman dapat insight yang baru tentang drama tuh zaman dulu gimana sih, sama bedanya dengan drama yang pada saat ini seperti apa gitu. Oke ya teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin the history of drama, pastinya kita bicara tentang history of humanity ya. Ya, ini nih saya kasih tulisan. This is closely related to the history of humanity. Ngomongin drama ya kita berbicara tentang sejarah dari manusia ya seperti itu. Oke, nah ini juga ada kutipan nih sebenarnya teman-teman. Anytime a storyteller get involved in a story and act out what happened is drama. Ya, silahkan diartikan sendiri. Nah, teman-teman kita mulai kepada bagian western drama ya. Kita bicara tentang drama yang ada di luar ya, yang ada di barat terutama ya teman-teman ya. Barat itu biasanya Eropa. Kalau kita berbicara barat ya, jadi western sama eastern. Eastern itu ya otomatis non Eropa ya seperti itu. Nah, ada yang bilang kalau Amerika itu masuk western, tapi ada yang bilang Amerika itu masuk Amerika sendiri gitu ya. Anyway, kita ngomongin western itu kita ngomongin Eropa ya. Western drama, drama yang ada di Eropa, Greek drama ya, drama yang ada di Yunani. Kita berbicara pada abad ke-6 dulu ya teman-teman. Oke, cerita sejarah ya. Pada abad ke-6 BCE ya, berarti before century ya teman-teman. Era ya. Jadi drama pada waktu itu tuh adalah sebuah penyembahan ya teman-teman gitu. Kalau kita bilang ya worship of the Greek god ya seperti itu. Jadi waktu itu drama atau pentas drama saat itu teman-teman merupakan sebuah sembahyang ya, yaitu media sembahyang kepada dewa yang ada di Yunani ya, yang namanya adalah Dionysus ya. Jadi Dionysus adalah god of wine atau dewa dari wine ya teman-teman, atau dewa kesenangan seperti itu. Kemudian head to side to him good and bad ya seperti itu. Kemudian drama pada era itu mempunyai dua sisi yaitu good dan bad ya dalam artian komedi dan juga tragedi. Jadi kalau kita bicara tragedi tidak hanya pada zaman Shakespeare saja, tapi di zaman Yunani pada 6 abad ke-6 sebelum Masehi itu sudah ada yang namanya tragedi ya teman-teman. Nah, waktu itu mereka sudah ada chorusnya ya teman-teman. Jadi group of centers, jadi sudah ada kayak paduan suaranya ya. Kemudian mereka menari ya sekitar altar ya. Kemudian untuk memperingati hari kematiannya seperti itu. Nah, lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu disebut sebagai the god song ya atau tragos ya atau the Greek word for tragedy. Lagu-lagu yang dinyanyikan, yang dicentingkan mereka itu adalah lagu-lagu yang bernuansa tragedi seperti itu. Kemudian teman-teman kita berbicara pada praktek drama pada era ini adalah performance drama itu evolve in dramatic contest. Jadi drama pada saat itu tuh bisa berlangsungnya 5 sampai 6 hari. Mungkin kayak semacam namanya perayaan ya teman-teman. Entah itu perayaan kesenangan atau perayaan kematian seperti itu. Jadi pentas yang diadakan itu bisa berlangsung 5 sampai 6 hari ya teman-teman. Bisa dibayangin ya dari itu non-stop ya. Last 3 days for plays were perform ya seperti itu teman-teman. Jadi 3 hari terakhir ya, the last 3 days 3 hari mereka memainkan 3 hari terakhir itu mereka memainkan drama ya di situ seperti itu. Nah, di sini bisa lihat teman-teman di situ ada 3 tragedis atau trilogi dan komedi satir ya. Komedinya tuh satir, jadi satir itu sindiran ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di situ ada istilah test piece ya, the first actor, zaman dulu namanya test piece ya, yang memenangkan kompetisi stepping up from the chorus and engaging in the dialogue. Ya intinya itu adalah kayak kayak apa ya
award gitu ya teman-teman untuk aktor ya teman-teman. Thespian the name given to actors ever seen ya. Saat itu nama sebuah aktor pemain drama itu disebut sebagai thespian ya seperti itu. Nah, kita bicara tentang Greek theater, teman-teman. Pada awal kuliah saya sudah pernah bilang ya teman-teman bahwa drama itu memang sudah kuno sekali. Dan artian lahirnya memang sudah sangat ancient, sudah sangat kuno, sudah lahir duluan lama. Tapi kan kemudian seperti seolah-olah mati suri ya, dan kembali eksis itu populer itu pada eranya Shakespeare seperti itu. Nah, zaman dulu tuh sudah ada teman-teman drama ya, di Greek Theater ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman di sini ada gambarnya ya kayak teater ya teman-teman. Mungkin kayak Doom ya, kayak Velodrome atau gimana. Jadi ini adalah apa tuh kursi tempat duduk ya teman-teman. Kemudian di tengah di sini ada kayak semacam kayak semacam arena ya, tapi arenanya di bawah. Jadi orang-orang berkumpul di sini teman-teman, mengitari di sini, duduk di sini dan menyaksikan pertunjukan di sini. Nah, teman-teman, ini drama kita bicara teater, teater tuh tempatnya ya. Tempatnya pada waktu itu dibuat di area terbuka ya. Teman-teman ini kan area terbuka ya. Hillside surrounding ya. Di sini bisa dilihat ya teman-teman ada gunung dan lain sebagainya yang disebut dengan orkestra. Jadi ini disebut dengan orkestra teman-teman ya. Kemudian tempat duduknya di sini itu bisa apa ya, batu sih ya, batu tapi juga ada ornamen kayunya ya sebagai tempat duduknya di sini. Tapi mungkin karena sudah jutaan, bukan jutaan, sudah ribuan tahun mungkin kayunya sudah hilang ya, mungkin tinggal batunya aja. Kalau teman-teman ke sana ini masih ada ya teman-teman. Some theater seated more than 17,000 people. Bisa dibayangin ya teman-teman, 17.000 orang dalam satu arena, dalam satu orkestra itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Bisa dibayangin. Jadi zaman 2000 tahun yang lalu pun mereka sudah ngantri untuk masuk yang namanya orkestra ya, masuk seperti ini. 17.000 orang tuh banyak ya. Bisa dibayangin ngantrinya seperti apa ya. Yang berarti mereka sudah punya sistem untuk pengamanan yang tersendiri ya teman-teman kayak gitu. Ya teman-teman, ini the role of the uh, chorus ya teman-teman. Di sini silahkan dibaca. Explain the situation, bring the audience up to date, make the commentary on the action, engage in dialogue with the actors. Jadi ini nanti ada orang-orang yang tugasnya itu kayak yang bertugas sebagai chorus ya teman-teman. Jadi dia kayak ngomong sendiri gitu menggunakan. Oh, zaman sekarang ya mic ya, mungkin zaman dulu pakai apa saya tidak tahu ya. Jadi dia yang menjelaskan situasinya nanti seperti apa, kayak MC-nya gitu loh teman-teman. Kemudian memberikan informasi yang terbaru kepada audiens seperti itu. Kemudian dia membuat komentari pada aktornya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang authors of Greek drama. Kita berbicara tentang penulis-penulis pada drama era Yunani. Nah, teman-teman silahkan dilihat ya. Di sini ada nih gambarnya ya, teman-teman. Zaman dulu belum ada ini ya, belum ada foto ya. Jadi dipahat ya, orangnya dipatung seperti itu. Jadi patungnya tuh peninggalannya tuh masih ada ya, teman-teman. Um, eh, ini teman-teman ada yang namanya Aeschylus ya. Aeschylus itu estimated number of actors ya. Oke teman-teman. Only surviving trilogy. Nah ini yang menciptakan saat itu ya teman-teman yang namanya Oresteia seperti itu. Ada yang namanya Sophocles. Sophocles itu terkenal banget ya teman-teman karena Sophocles pun juga ternyata sudah apa ya ini pas pada eranya Shakespeare juga dimainkan kembali ya teman-teman. Jadi Sophocles ini bisa dibilang adalah salah satu penulis naskah drama terbaik di dunia ya teman-teman. Yang bisa disejarkan dengan Shakespeare. Ya tentu ya teman-teman Shakespeare kan bisa dibilang baru ya era baru ya itu teman pada era Renaissance ya teman-teman. Jadi otomatis kalau Shakespeare dikagumi itu pun juga tidak mengherankan ya karena beliaulah yang membawa drama itu hidup kembali seperti itu. Tapi sebelum ada Shakespeare jauh 1500 tahun yang lalu sebelum ada Shakespeare itu sudah ada Sophocles ya teman-teman.
Nah, Sophocles ini karya terkenal adalah Oedipus and Antigone ya, teman-teman. Oke. Oke, kemudian ada Euripides ya, teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ini ada dia orangnya bawa kayak gini, terus di sini ada semacam patung atau patung kepala atau topeng ya, seperti itu. Jadi Euripides ini menekankan kepada hubungan antara manusia ya, dramanya itu loh, temanya dalam hubungan dengan manusia seperti itu. Kemudian dia disebut sebagai Master of Pathos ya, yaitu Human Sorrow and Compassion. Kemudian author of the Trojan Woman and Medea. Jadi dia karyanya yang terkenal adalah The Trojan Woman and Medea. Kemudian next ada Aristophanes, yaitu dia lebih terkenalnya dengan apa ya, penulis drama yang sifatnya komedi seperti itu teman-teman. Kemudian considered nothing sacred, nggak ada yang disakralkan ya seperti itu teman-teman. Dia skilled satiris. Satiris itu adalah orang yang skill satiris, berarti dia itu memang orangnya yang ahli di dalam bidang sindir menyindir ya. Satir itu kan menyindir tapi dengan cara yang observer of humanity. Nah, beliau juga otomatis suka dan juga apa ya, intinya tertarik pada isu-isu isu-isu kemanusiaan ya seperti itu. Nah, karya terkenal adalah The Frog, The Clouds, dan juga Lysistrata ya teman-teman. Oke, next. Kita berbicara kalau tadi itu kita ngomongin Yunani, drama Yunani, kita akan ngomongin drama Roma. Nah, apa bedanya teman-teman? Ya, yuk, mari kita lihat bersama-sama. Jadi drama yang ada di Roma waktu itu teman-teman, most were just copies from Greek drama. Jadi di Roma itu kebanyakan itu di-copy atau ditiru dari drama-drama yang ada di Yunani. Berarti Yunani memang kuno ya teman-teman. Kemudian seperti itu. Nah, di situ ada Andronikos. Andronikos itu adalah penulis roman drama pertama ya, seperti itu teman. An author from Greek colony. Seperti itu. First Roman tragedy was a translation from a Greek play. Jadi apa ya, karya sastra Roma yang bergenre tragedi itu pertama kalinya itu adalah translation. Apa ya, intinya naskahnya itu berasal dari uh, naskah drama yang ada di Yunani ya, seperti itu teman-teman. Jadi orang Yunani itu memainkan drama pertama kalinya itu malah justru karyanya ini si apa ya, apa itu si Yunani ya, namanya Andronikos ini. Nah, Roman Theater teman-teman, di situ ada namanya amphitheaters. Nah, amphitheaters itu yang seperti ini ya teman-teman, Anda bisa lihat gambarnya ya. Large circular arena surrounded by tiers of seat ya. Jadi ini large circular arena. Jadi ada arena yang panjang, yang bulat seperti itu, teman-teman, yang di apa ya, dia yang diikuti oleh tempat duduknya ya seperti ini. Itu namanya amphitheaters ya seperti tadi. Kalau di Yunani tadi namanya orkestra ya teman-teman. Kalau di Roma namanya adalah amphitheaters. Oke, sekarang kita tinggalkan era sebelum Masehi, kita masuk ke dalam medieval drama. Jadi kita berbicara drama pada era medieval, pada awal, pada era pertengahan ya teman-teman. Ini kira-kira berakhirnya tahun 1166 ya sekitarnya. Berakhirnya era medieval ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat battle between Christian religions and pagan religion. Zaman saat itu tuh banyak sekali terjadi battle, pertempuran antara agama Kristen dan juga pagan. Pagan itu ya penyembah berhala lah ya teman-teman seperti itu. Trying to reform the world. Nah, mereka mencoba untuk mereform, membentuk kembali dunia seperti itu. Nah, di sini uh, maksudnya gini loh. Pada era medieval ini drama sudah mempunyai kepentingan gitu loh teman-teman. Jadi kepentingan agama, kepentingan politik, ekspansi kekuasaan dan lain sebagainya ya. Jadi any play that was not approved by the church was considered blasphemous. Nah ini mengerikan ya. Karena apa? Kan era medieval ini kan masih berhubungan dengan mitos ya teman-teman. Belum logos sama sekali ya. Jadi ya
semuanya masih sifatnya tuh mitos dan dikelola oleh gereja seperti itu ya. Jadi apapun drama apapun yang tidak disetujui oleh gereja, maka play drama itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya blasphemous ya atau blasphemous itu adalah penodaan agama. Ya bisa dibilang sangat mengerikan ya teman-teman. Harusnya Anda apa ya berkreasi untuk menciptakan sesuatu ya. Harusnya Anda berkreasi untuk apa ya, menyalurkan kreativitas Anda, tapi Anda tidak bisa karena setiap sekali Anda perform harus dengan persetujuan gereja ya, seperti itu. Kalau atau tidak Anda akan bisa dipersekusi, Anda dieksekusi, mungkin Anda bisa digantung, Anda bisa dipenggal dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang namanya liturgical drama ya, question answer song performed by monks or Easter. Liturgi ya, liturgi otomatis berhubungan dengan keagamaan. Liturgi drama question and answer song. Jadi kayak semacam ya nyanyian ya, tanya jawab nyanyian seperti itu yang diperformkan oleh apa tuh monks atau pendeta-pendeta ya pada Easter ya. Next ada namanya Saint Place ya. Ini teman-teman perhatikan ya, ini medieval era ini sangat penting karena sangat jauh berbeda dengan yang di atas tadi ya, ada humanisme, ada sati dan lain sebagainya. Kalau di sini ini sudah terlihat sekali ya, ada kepentingan drama, ada kepentingan agama dan politik ya di sini. Oke. Next, yuk kita lanjutkan. Ada Saint Place ya, based on Legend of Saint. Jadi Saint Place di sini pertunjukan drama yang diisi oleh apa ya, yang diisi oleh para santo-santo ya, seperti itu kan. Kalau dalam Kristen maupun Katolik kan pembawa ajaran agamanya kan selain Tuhan mereka sendiri ada dibantu dengan santo-santo seperti itu ya. Oke, next ada Mystery Place ya atau perform yang bersifatnya yang bergenre misteri. Nah, misteri di sini teman-teman itu yang diperformkan bukan misteri-misteri kayak yang zaman sekarang, tapi misterinya di situ ya adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan mitos-mitos yang ada dalam sejarah perinjilan ya, seperti itu. Kemudian ada namanya passion place ya, kayak gitu. Nah, passion place di sini tetap ya berhubungan dengan the last week of Christ life yang berhubungan dengan tetap apa ya, dengan kehidupan Yesus ya zaman dulu seperti apa dan lain sebagainya. Next ada morality place ya. Morality place itu mengajarkan perbedaan antara benar atau salah. Otomatis ya konteksnya adalah konteks Bible ya atau Injil ya. Konteks devil and God battling for souls juga. Jadi masih agama juga ya teman-teman. Konteksnya adalah bagaimana devil dan juga Tuhan itu battling for souls ya teman-teman ya. Kelahi intinya seperti itu. Benar yang mana? Yang menang yang mana gitu ya. Nilai-nilai moral tapi keagamaan ya teman-teman. Next yaitu perform on platform called Mansion. Zaman dulu itu pada era medieval ini teman-teman, ini perhatikan kalau roman itu kan amphitheaters ya. Kalau medieval drama itu diperformkan di mansions, namanya mansion teman-teman. Jadi three mansion repeated heaven, hell, and the sea of Galilee ya teman-teman. Jadi namanya mansion ya di situ. Medieval craft guilds took over the presentation of drama. Jadi sini ada begin wagon, stage of wheels, divided into two level. Ada upper stage, lower the dressing area. Jadi nanti teman-teman kalau melihat saya kayaknya nggak ada ininya teman-teman, nggak ada ininya. Apa ya, nggak ada gambarnya. Ya mungkin teman-teman nanti bisa mencari mencari sendiri ya teman-teman mention untuk pertunjukan drama pada era medieval itu seperti apa. Kan di sini ada upper stage dan juga ada lower stage dan lain sebagainya. Jadi sudah berkelas-kelas ya. Next itu ada namanya folk drama ya, jadi sekuler drama non religius ya teman-teman. Folk drama, secular drama non religius. Discouraged by the church ya, tidak. Okay. Discouraged by the church. Took place around planting and harvest time and presented outdoors. Nah, biasanya yang folk drama ini diperankan oleh ya bisa dibilang kaum rakyat biasa ya teman-teman kayak gitu. Karena biasanya mereka menyanyikan atau memperformkan drama ini pada saat mereka itu bercocok tanam maupun apa ya namanya harvest itu manen ya kayak gitu. Dan dilakukan itu di outdoors di luar ya mungkin bisa di ladang dan lain sebagainya.
Nah, most pagan religions give thanks to the earth goddess. Jadi banyak sekali agama-agama paganisme itu berterima kasih kepada dewa bumi ya seperti itu. Kalau di Indonesia ya Dewi Sri kan kayak gitu. Dan dan di Indonesia pun teman-teman kalau teman-teman tahu ada loh zaman dulu itu sebelum bertani, sepas panen gitu tuh ada nyanyian-nyanyiannya loh sebenarnya loh. Jadi di Indonesia pun ada ya seperti itu. Saya ingat dulu kakek saya bercerita ya, bagaimana harus memperlakukan sawah ya atau ladang dengan baik seperti apa harus berterima kasih kepada Dewi Sri dan lain sebagainya. Entah itu memberikan bunga-bunga, kadang kemenyan dan lain sebagainya ya. Itu di Indonesia pun sebenarnya mungkin sampai saat ini masih ada ya. Nah, zaman dulu teman-teman hal-hal itu tuh diperformkan kayak play kayak dramanya kayak gitu ya. Nah, ini juga contohnya yang folk drama ya ada Robin Hood ya itu ya. Robin Hood itu adalah folk drama. Ya, karena apa Robin Hood itu nggak ngomongin agama sama sekali ya, non sekuler drama. Oke, sekarang kita ngomongin Renaissance nih. Kalau kita ngomongin Renaissance, berarti kita udah deket sama Shakespeare ya, teman-teman. Sudah melalui 1.500 tahun lebih ya, teman-teman. Oke, kita ngomongin Renaissance, tapi yang ada di Italia, kayak gitu. Karena teman-teman pusat peradaban zaman dulu memang di Italia, bukan di Inggris kan, kayak gitu ya. Oke, jadi di Italia, ya benar. Renaissance di Italia waktu itu ciri-cirinya adalah di sini. Teman-teman bisa lihat ada weak imitation of classical plays ya. Jadi di sini tuh mereka tetap mengimitasi sih ya permainan-permainan atau ataupun plays apa ya itu perform drama atau naskah drama klasik ya seperti itu. Meskipun nggak banyak ya seperti itu. Nah, kemudian di sana ada yang namanya opera ya. An attempt to revive Greek drama. Jadi opera di situ. Jadi teman-teman jangan bingung, kok ada opera, ada drama, ada play. Yang benar yang mana? Ya, semuanya punya sejarahnya masing-masing ya. Pokoknya teman-teman mengikuti, membaca, memahami presentasi dari Miss Jaya dari awal sampai akhir nanti insya Allah paham. Nah, opera di sini mulai dia lahir itu pada era Renaissance, terutama di Italia, teman-teman, sebagai sebuah usaha untuk revive the Greek drama, untuk menghidupkan kembali drama yang ada di Yunani gitu ya. Kan ini sudah mati lama nih teman-teman. Renaissance ya udah 1.500-an tahun yang lalu mati. Dihidupkanlah kembali drama Yunani itu ya yang disebut dengan opera. Oke, di sini ada Commedia dell'arte, jadi Comedy of the Profession. Jadi di sini sudah mulai ada komedi, intinya drama yang dimainkan oleh orang-orang yang profesional ya teman-teman seperti itu. Jadi ada professional improvised comedy, ada plot outline photos before performance, ada no scriptnya dan stock characters represented to classes. Jadi teman-teman pada era ini teman-teman bisa dilihat ya comedy of the profession itu seperti apa ya. Jadi zaman dulu itu no script, tidak ada skripnya. Jadi improvise komedi. Jadi komedinya, jadi pemainnya itu main di panggung, itu dimainkan oleh orang profesional dan omongannya, gerak-gerik semuanya dialognya itu sifatnya improvise. Jadi dia mengimprovisasi aja ya seperti itu. Plot outline posted before the performance. Jadi outline-nya, plotnya nanti seperti apa itu sudah dikasih tahu sebelum performanya itu dimulai ya seperti itu. Dan tidak ada skrip ya seperti itu. Stock characters represented to classes. Next ya, nih teman-teman bisa lihat ya teman-teman, ada Harlequin ya teman-teman pasti tidak asing dengan istilah Harlequin ya teman-teman. Is the most popular of the Zanni or comic servant characters from the Italian Commedia dell'arte. Dell'arte tadi ya ini ya teman-teman, ya comedy of the profession ya teman-teman. Ini dia sifatnya seperti ini ya, dan dia opera gitu ya teman-teman mainnya nih. Ada Pantalon ya, French Pantalon is a stock character that is classified as one of the vecchiato old men in Commedia dell'arte. He is a miserly and after lustful character who is portrayed as a Venetian and of the space in Venetian dialect. Nih ya, teman-teman, ini salah satu karakternya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Renaissance yang ada di
Inggris ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Renaissance yang ada di Inggris. Climate came during the Elizabethan era ya teman-teman. Jadi climaxnya itu pada era Elizabeth ya seperti itu. Queen Elizabeth supported the arts more than any other ruler of the time. Jadi sebenarnya teman-teman kenapa eh, eh, apa ya era Elizabeth ini juga disebut sebagai era-era penting di dalam di negara Inggris. Kenapa? Karena beliau itu salah satu penguasa di Inggris yang sangat support terhadap yang namanya arts ya, terhadap yang namanya seni ya seperti itu. Threats of closing the theater to the plug were often stop because of her ya. Jadi zaman dulu banyak sekali ancaman ya, ancaman untuk menutup teater ya seperti itu. Karena alasan pandemi ya seperti itu. Tapi ancaman ancaman itu nggak berhasil ya. Karena apa? Ya karena si si Queen Elizabeth ini sangat support sekali, jangan ditutup dong teaternya dan lain sebagainya. Nggak ada yang berani nutup ya, karena beliau memang sangat support sekali. Financially assisted some troops and theaters, dan juga beliau juga benar-benar apa ya, mengeluarkan dana ya, dana untuk apa ya, untuk perkembangan seni yang ada di sana ya. Nah, kita akan ngomongin yang namanya dramatis. Dramatis itu adalah orang-orang penulis drama dan juga pemain drama pada eranya Elizabeth ya, teman-teman. Renaissance seperti itu. Yang pertama ada Christopher Marlowe. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, mungkin atau baru pertama kali mendengar ya. Marlowe ini sangat terkenal sekali ya, teman-teman. Karena Marlowe itu juga yang apa ya, pertama kali yang menggunakan atau mengenalkan penggunaan blank verse itu seperti apa. Ya, oke, kemudian Shakespeare's Main Competition. Jadi Christopher Marlowe ini adalah bisa dibilang satu-satunya atau apa kompetitor atau saingannya Shakespeare yang hebat pada saat itu. Jadi yang hebat tidak hanya Shakespeare pada era Elizabeth ini teman-teman, tapi juga Marlowe. Jadi mereka tuh berkompetisi sangat ketat sekali ya. Author jadi Marlowe ini memberikan apa teman-teman, karyanya adalah Dokter Faustus ya, A Story of Man Who Sell His Soul ya. Jadi cerita seorang manusia yang menjual jiwanya ya seperti itu ya, bisa jadi. Oke teman-teman, next yaitu ada Ben Jonson ya. Oke teman-teman udah berkenalan sama Marlowe sama Shakespeare ya teman-teman, dua tokoh dramatis yang sangat terkenal dan dominan di Inggris, terutama di era Renaissance pada eranya Queen Victoria, Queen Queen Elizabeth teman-teman, dan mereka itu sangat berjasa besar bagi perkembangan bahasa Inggris yang ada di Inggris pada waktu itu, terutama Shakespeare ya, karena Shakespeare itu menciptakan lebih dari 12 sampai 15 ribu kosakata baru ya, yang kita pakai sampai sekarang ini ya seperti itu. Next ada Ben Jonson. Ben Jonson itu Master of English Comedy. Nah ini nih rajanya si komedi itu adalah Ben Jonson ini ya. Jadi apa itu Ben Jonson ini juga menulis karyanya adalah Volpone, The Alchemist, dan juga Every Man in His Humor. Next kita ngomongin setelah Ben ya, kita ngomongin William Shakespeare dong. Ini lihat ya teman-teman, the greatest dramatist of all time. Dia adalah jadi pemain drama terbaik ya teman-teman sepanjang sejarah ya seperti itu. Sampai ditulisin seperti ini. The greatest dramatist of all time. Jadi kami Shakespeare udah no debat lagi lah ya seperti itu. Meskipun ada yang juga sama hebatnya seperti Shakespeare. Siapa teman-teman? Ada Sophocles tadi ya pada era 6 abad ke-6 sebelum Masehi ya teman-teman. Oke, yuk ngomongin Shakespeare. The characters ya. Oke, teman-teman bisa dilihat ya di sini. The characters form the center of interest in Shakespeare's play. Jadi ya, oke, iambic pentameter atau blank verse. Iambic itu nggak beraturan gitu loh teman-teman. Jadi nadanya itu tidak beraturan. Pentameter atau blank verse dia pakainya modelnya blank verse juga. Dan dia adalah author atau penulis dari Romeo and Juliet, Midsummer Night's Dream, Othello,
ada Hamlet, ada banyak sekali ya teman-teman karya sastranya Shakespeare. Ingat, 35 Others ini sebenarnya masih banyak sekali teman-teman karyanya Shakespeare ya. Tapi 35 dan ini adalah yang terkenal, tapi sebenarnya juga masih banyak sekali karya-karyanya beliau ya. Nah, beliau juga menulis 154 sonet. Wah, karyanya banyak sekali ya teman-teman. William Shakespeare ini ya. Teman-teman kepo nanti silahkan mencari tahu sendiri lebih banyak ya. Karena di sini kita nggak bisa mengcover semua detail ya. Jadi sebenarnya ada namanya studi Shakespearean ya atau studi tentang Shakespeare sendiri di dalam mata kuliah sendiri namanya Shakespearean Studies. Tapi kita tidak membahas itu. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut nanti bisa masuk mata kuliah yang bernama atau berjudul Shakespearean Studies ya. Nah, yaitu ada Elizabethan Playhouse nih. Elizabeth era Renaissance ya, itu seperti apa ya? Playhouse-nya atau teaternya seperti apa? The Globe and the Rose two most famous. Jadi ada yang modelnya The Globe and the Rose ya. Yang dua yang paling terkenal. Platform atau truss stage with courtyard around the three side. Kemudian three tiers of seating. Jadi ada tiga tingkat. The higher of the tier, the most expensive the seat opposite of today's theater. Jadi teman-teman, the higher of the tier, jadi kalau semakin tinggi kursi duduk Anda, kan dia berlayar-layar ya teman-teman. Semakin Anda di atas, maka semakin mahal pula harganya gitu ya. Karena biasanya kelas atas itu adalah untuk kelas-kelas bangsawan dan lain sebagainya. Of course, kita ngomongin Elizabethan era, kita akan ngomongin kelas-kelas, kita akan ngomongin kelas. Kelas tinggi, kelas atas, kelas bangsawan, kelas Nobel, dan kelas bawah ya, atau kelas miskin, atau kelas belum ada kelas menengah ya, karena kelas menengah nanti dimulai pada abad ke-17 ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau sekarang kan beda ya. Kalau sekarang apa ya? Apa tuh yang dapat tinggi juga nggak enak ya, karena kalau kita nonton terlalu tinggi juga juga nggak bisa feel-nya tuh kerasa ya. Nah di paling depan juga nggak enak ya kayak gitu. Ya, teman-teman enaknya kan di tengah-tengah ya kalau kita nonton di zaman sekarang kayak gitu. Oh zaman dulu pada era Elizabeth yang paling tinggi lah yang paling mahal harganya gitu. Dan sifatnya itu adalah open air ya, terbuka. It is rain, the ground got wet. Jadi teman-teman, zaman dulu teaternya terbuka ini ya teman-teman. Jadi kalau hujan ya sudah semuanya basah gitu. Yuk kita percepat saja ya. Oke, restoration drama. Kita ngomongin drama pada era restorasi. Berarti sudah eranya Elizabeth sudah hilang ya teman-teman. Kita masuk ke dalam English roller pattern of 19 kok 1916 itu ya. Woman appeared as the player for the first time. Jadi teman-teman, jadi sebelum abad ke-17 ini teman-teman, kan kita ngomongin ya sebelum Renaissance lah teman-teman. Oh, Renaissance pun masih ya, sebelum era restorasi ini teman-teman. Jadi semua plays, semua permainan drama itu dimainkan oleh laki-laki. Meskipun tokohnya itu adalah karakter perempuan, tapi yang main adalah laki-laki ya. Dia dikasih bedak, dikasih makeup, dikasih lipstick itu teman-teman zaman dulu tuh gitu. Jadi pada era abad ke-17 inilah pertama kali perempuan itu boleh bermain pada pentas drama ya. Kok zaman dulu sampai perempuan berani main drama, ya dipersekusi, dieksekusi dan lain sebagainya. Rank stage ya, slope outward so audience could see the performance. Oke. Oke, yuk sekarang kita ini drama pada era 18th century ya, pada abad ke-18 ya teman-teman. Jadi sini sudah ada namanya clever comic operas ya. Ada Gilbert and Sullivan ya, The Mikado, uh, Pirates of uh, Pirates of Penzance ya. Ada Oscar Wilde. Nah, ini yang Miss Daya sudah baca tuh yang punyanya Sullivan ini sama Oscar Wilde ya. Ini The Importance of Being Earnest ini bagus sekali teman-teman. Ada filmnya juga, silakan teman-teman tertarik. Dan novelnya juga bagus sekali The Importance of Being Earnest. Kemudian ada Bernard Shaw ini juga benar ya, Right with Shakespeare. Nah ini Bernard Shaw ini juga saking bagusnya sampai dia tuh disejajarkan dengan Shakespeare ya teman-teman. Karyanya adalah Candida dan Pygmalion. Nah, ini kita bicara drama pada drama-drama yang lain ya teman-teman. Masih pada abad ke-18 yaitu ada Goethe. Goethe itu terkenal sekali kan kita, karena dia di Jerman ya teman-teman. Ini sama tapi ini di Inggris, ini di Jerman. Di Jerman waktu itu ada
dramatis yang sangat terkenal yaitu namanya Goethe, pasti teman-teman sudah pernah dengar ya. Oke, karyanya berjudul Faust ya, kayak gitu. Jadi Goethe ini masa kejayaannya 1770 sampai 1800. Next yaitu dari Prancis yang bernama Edmond Rostand ya. Karyanya adalah Cyrano de Bergerac. Kemudian ada Samuel Beckett dari France. Ini teman-teman harus baca ya. Sepertinya ini sudah saya berikan ya kemarin di materi sebelumnya. uh, Waiting for Godot ini bagus sekali dari France ya. Penulisnya adalah Samuel Beckett. Ini salah satu rekomendasi yang harus Anda baca ya teman-teman. Waiting for Godot ini. Next yaitu ada dari Rusia. Namanya adalah Chekhov ya teman-teman. The Greatest Russian Dramatist. Now kita masuk ke drama yang ada di Asia. Pertama Cina ya. Wah ini bakal panjang sekali ceritanya nih teman-teman. Nanti videonya jadi lama. Oke, nggak apa-apa ya. Cina. That's tuh 200 AD. Jadi kalau ngomongin Cina itu otomatis 200 tahun after Desember ya, berarti tahun 200. Jadi Cina teman-teman itu sudah memulai drama duluan ya, bisa dibilang uh, oke. Kalau dibandingkan dengan Eropa, jelas duluan Eropa ya teman-teman ya. Tapi di sini Cina, Mong Asia itu memang sudah memulai drama pertama kali ya teman-teman di antara negara-negara atau daerah di Asia yang lain ya. Jadi Cina sudah memulai dramanya pada tahun ke-200 ya, atau abad kedua setelah Masehi. Apa ya? Jadi drama di sana lebih kepada ritual yang mengkombinasikan song, yaitu musik, tarian, dan jester, dan juga menggunakan kostum ya. Nah, di sana ada yang terkenal namanya Peking Opera. Peking Opera. Nah, di Asia itu terkenal sekali namanya memang opera ya, seperti itu. Developed in 19th century, still performed till today. Nah, ada 5 jenis atau tipe drama di Cina ya. Satu ada historical drama, spoken drama, song drama, dance drama, dan juga ballet. Nanti teman-teman kalau tertarik nanti bisa silahkan mencari referensi sendiri ya. Ini saya hanya memberikan secara singkat aja. Nah, sekarang masuk ke Jepang. Apa tuh drama yang ada di Jepang? Three forms of drama. No, Bunraku, and Kabuki ya. No, itu adalah suitable for Japanese nobility. Biasanya drama yang dimainkan dan juga memang digemari oleh orang-orang nobel, orang-orang kayanya Jepang pada saat itu ya. Dan No ini adalah jenis drama pada abad ke-14 ya teman-teman. Berarti 14th century nanti 14th century berarti sebelum Shakespeare ya. Use classical Japanese literature menggunakan literatur literatur uh, uh, apa itu drama ya, sorry, menggunakan literatur klasik Jepang. Combine words and music. Jadi mengkombinasikan suara, tarian, dan musik. Ini dia teman-teman. Ini kalau dia tadi namanya No ya. Ini adalah bunraku. Bunraku itu lebih ke doll teater aja ya. Doll teater. Kalau kita mungkin wayang lah ya, tapi kalau di sana tuh doll bener-bener bentuknya boneka gitu ya. Doll teater. Jadi kombinasi antara wayang, chanting, dan musik. Chanting nyanyian-nyanyian dan juga musik ya teman-teman. Four futal marionettes ya. Three puppets dressed in the black hold the puppet with their bodies and they move around the stage-nya. Jadi ada yang memainkan ya teman-teman. Jadi bonekanya itu ada yang memainkan. Puppets ya. Oke, ada yang namanya kabuki teman-teman. Kabuki ini pada abad ke-17 ya teman-teman, main for the general population untuk semuanya. Jadi siapapun boleh menonton kabuki ini, nggak harus orang kaya dan lain sebagainya. Only male performers yang main di sini hanyalah yang laki-laki saja ya teman-teman. Kemudian combine aspek of many Japanese drama style. Jadi ini lebih ke freestyle ya. Jadi karena mengkombinasikan semua banyak sekali style-style yang ada pada pertunjukan drama yang ada di Jepang. Oke, kita masuk ke drama di United States, drama di Amerika yaitu American Company. Oke, teman-teman, American Company ini adalah the first professional company to produce in the colony. Jadi saat itu tuh masih belum jadi negara ya teman-teman, kayak masih koloni gitu loh. Koloni-koloni dari di Amerika itu masih bersifat koloni-koloni kayak gitu. Dan meskipun telah merdeka, itu koloni-koloninya itu tidak semerta-merta hilang ya, jadi masih ada koloninya. Koloni ini ya otomatis mereka adalah orang-orang yang memang pendatang ya dari Inggris yang datang ke Amerika ya seperti itu. Oke, intinya The American Company ini adalah perusahaan profesional pertama
ya teman-teman di era kalau nih waktu itu di Amerika teman-teman yang memproduksi drama managed by the David Douglas ini adalah foundernya. Oke, kemudian performa drama pertama kali yaitu berjudul The Prince of Persia ya, Persia pada April 24 ya. Ini pada abad ke-18 di Philadelphia. American theater eventually became more innovative and experimental. Orang Amerika itu teaternya lebih bersifat itu inovatif dan juga eksperimental. Kan orang Amerika memang apa ya teman-teman? Emang orangnya memang keponya tinggi ya. Jadi apa ya? Mereka suka bereksperimen untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru. Bahkan Up Filmnya memang eksperimental dan inovatif itu sudah menjadi karakter dari atau kepribadian orang Amerika ya. Privacy of dark theater help to hide the feelings ya. Ya intinya kayak gitu. Kalau ada teater yang dark, gelap kayak gitu ya bisa membantu menyembunyikan perasaan sih ininya. Oke, okay. Topics often controversial in society are easily covered in theater. Silakan. American actors teman-teman. Jadi American actors ya. English professional tropes presented popular London plays. Barrymore's link early American stage with the wooden atau Drew Barrymore. Teman-teman pernah tahu ya Drew Barrymore ya. Ini ya, American actorsnya ya teman-teman, silahkan dibaca. Nah kita ngomongin American playwrights ataupun penulis-penulis naskah yang ada di Amerika. Satu ada namanya Eugene O'Neill. Salah satu karyanya adalah Long Day's Journey into Night. Seperti itu. Jadi apa ya? Isunya adalah interpersonal relationship. Jadi masalah interpersonal, hubungan interpersonal dengan ya mungkin keyakinan ya seperti itu. Kemudian ada Clifford Odets, yaitu adalah sosial protes pada awal abad ke-20, kemudian karyanya adalah Waiting for Lift Eye. Next yaitu ada Arthur Miller, teman-teman. Arthur Miller itu bagus sekali masuk ke dalam salah satu rekomendasi yang harus Anda baca. Jadi Arthur Miller ini lebih menekankan pada isu-isu moral dan juga politik, tapi sifatnya tragedi. Ya, contohnya adalah The Crucible dan juga The Death of Salesman. Death of Salesman ini silahkan dibaca teman-teman. Salah satu karya sastra bersua drama yang wajib Anda baca ya sebagai rekomendasi kalau anak-anak sastra. Baik, terakhir itu ada Thornton Wilder ya teman-teman. Jadi dia lebih menyukai tinggal di small town kayak gitu ya, marginal kayak gitu. Dan karyanya yang terkenal adalah Our Town. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk pengenalan tentang history of drama ya, mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-20 ya teman-teman. Semoga itu menambah pengetahuan teman-teman terhadap karya sastra, terutama drama, dan sejarahnya bagaimana, topiknya apa, kemudian kondisi teaternya seperti apa, tepat arena bermain dramanya seperti apa, kemudian juga tokoh-tokohnya siapa, serta isu-isunya yang dibawa setiap masing-masing era seperti apa ya teman-teman. I hope you learn something today from this video, dan kita ketemu di lain kesempatan. Bye!